Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi collection operation di Kotlin Collection. Kotlin sudah menyediakan berbagai macam operation yang bisa kita lakukan di collection. Jadi nanti akan ada banyak sekali operation yang bisa kita gunakan di dalam Kotlin Collection dan semuanya sudah disediakan lengkap di Kotlin. Nah, sebelumnya kita sudah bahas banyak sekali operasi yang tersedia sebagai function bawaan dari collection-nya. Kayak get, set, content, dan sebagainya itu udah kita bahas ya. Nah, itu semua adalah function-function bawaan dari si interface collection, interface iterable, dan interface list dan sejenisnya. Nah, cuma yang menarik di Kotlin itu juga menyediakan operation tambahan berupa extension function. Jadi function-function yang berupa extension function. Nah, ini banyak sekali, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, collection operation berupa extension function selalu menghasilkan collection baru tanpa mengubah data di collection aslinya. Jadi teman-teman perlu perhatikan. Nah, saat tadi teman-teman menggunakan extension function bawaan dari si Kotlin collection-nya, itu semua operasinya mayoritas adalah akan membuat sebuah collection baru dari collection yang sudah ada. Jadi dia tidak akan mengubah data collection yang ada. Jadi dia biasanya nge-produce atau membuat collection baru. Nah, oleh karena itu collection operation di Kotlin sangat aman ketika dilakukan ya, karena tidak akan mengubah collection aslinya. Jadi teman-teman ngelakuin filtering, ngelakuin penghapusan data dan sebagainya itu aman. Data collection aslinya itu tidak akan berubah. Itu akan nge-produce data collection yang baru. Nah, kalau masih bingung nggak masalah, nanti kita akan praktekkan satu persatu. Jadi ada banyak banget jenis operation di Kotlin, ini di grouping dalam banyak jenis. Yang pertama itu ada transformation, ini melakukan transformasi terhadap collection. Kalau bingung apa itu transformasi, ini kayak ngerubah bentuk dari collection A menjadi collection B datanya. Jadi contohnya teman-teman berubah dari string menjadi integer ya, itu namanya transformation. Ada juga filtering. Filtering itu untuk melakukan filtering atau menseleksi data-data yang ada di collection. Ada juga ada plus dan minus operators. Ini untuk operasi plus dan minus terhadap collection. Jadi teman-teman bisa melakukan operasi ini. Ada grouping untuk melakukan pemisahan dalam bentuk group terhadap collection-nya. Ada retrieving collection part, itu mengambil sebagian data di dalam collection-nya. Ada retrieving single element, itu mengambil satu data di collection. Ada ordering untuk melakukan pengurutan data, ada aggregate operation untuk melakukan agregasi terhadap data yang ada di collection. Nah, ini teman-teman nggak usah bingung karena nanti kita akan bahas detail satu persatu. Nah, kita akan contoh dulu aja ya. Kita nggak akan masuk ke semua jenis operasi ini, kita akan yang paling simple. Yang paling simple adalah mendisplay atau ngelakuin iterasi data satu persatu dari collection yang ada. Nah, data itu, function itu adalah, contohnya adalah for each. For each itu untuk ngelakuin iterasi dari satu record dari record awal ke record akhir. Atau for each indexed. Bedanya kalau for each itu langsung value-nya, kalau for each indexed itu ada indeksnya. Jadi kalau teman-teman butuh indeksnya, teman-teman bisa menggunakan for each indexed. Nah, oke, sekarang kita coba praktekkan yang untuk operasi yang pertama ini, yaitu for each. Jadi kita di sini bikin for each ya, nama filenya. Kita bikin main, lalu di sini misalnya kita punya list of Eko Kurniawan Kanedi. Nah, sebelumnya kan kalau teman-teman mau ngelakuin iterasi, teman-teman pakai for ya. Jadi for of value in list ini seperti ini di print line value. Nah, sebenarnya ada sebuah operasi extension function namanya for each. Jadi dengan menggunakan for each, teman-teman nggak perlu ngelakuin seperti ini. Jadi teman-teman cukup, ini saya copy paste dulu, titik for each ya. Di sini teman-teman tinggal masukkan value atau menggunakan it kalau mau ya. Contohnya di sini tinggal print line it. Selesai. Jadi simple banget. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini dia adalah extension function dari iterable. Nah, karena dia dari iterable, jadi teman-teman sebenarnya bisa menggunakan
for each itu di collection, di list, di set, dan sebagainya ya. Nah, ada juga for each indexed. Dia juga di iterable. Jadi teman-teman bisa menggunakan di list, di set, itu bisa menggunakan for each indexed. Oke, contohnya, oh ya ini kita running dulu ya. Nah, hasilnya sama, Eko Kurniawan Kennedy keluar, atau mutable list of, ini juga sama, bisa. Nah, contohnya di sini kita menggunakan for each indexed, di mana ada index dan ada value-nya. Nah, kita print line, index, value. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, keluar ya, indeksnya, value-nya. Ini bisa teman-teman ganti menjadi set of. Kalau mau di set, ini juga mutable set of. Kalau mau di set, jadi bisa ya. Karena ini extension function-nya dari iterable, jadi semua kelas turunan dari iterable itu bisa digunakan, entah itu collection, list, atau set, dan juga semua yang mutable-nya. Nah, ini hasilnya sama. Nah, seperti ini. Jadi itu salah satu function operation di Kotlin Collection. Nah, materi-materi selanjutnya kita akan bahas lebih detail. Dimulai dari mapping, jadi operasi mapping. Next-nya kita akan coba bahas tentang operasi mapping di Kotlin Collection.